Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik pembelajar. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Selamat berjumpa kembali dalam channel Bedah Buku PPKN kelas 7, 8, dan 9. Seperti biasa, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Selesai. Pada video kali ini kita akan membahas materi pembelajaran PPKN kelas 7. Setelah di pertemuan sebelumnya, kita membahas materi subbab A, yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana undang-undang yang kita ketahui saat ini dirumuskan oleh BPUPKI pada sidang yang kedua, yaitu tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli 1945. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disahkan sebagai hukum dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi pada subbab B, yaitu arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Untuk bisa mengikuti materi kali ini, silakan buka buku paket PPKN kelas 7, kurikulum 2013, revisi 2017, pada halaman 71 sampai 73 ya. Baik, kita mulai saja. Materi subbab B. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang besar dan kaya. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki peranan penting dalam mengatur bangsa dan negara Indonesia. Kehidupan suatu negara diibaratkan sama dengan kehidupan sekolah. Keduanya memiliki peraturan. Kehidupan di sekolah diatur melalui tata tertib sekolah, sedangkan kehidupan dalam suatu negara diatur dengan konstitusi atau undang-undang dasar, di mana peraturan tersebut akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah kita kenal saat ini berisi aturan-aturan dasar dalam mengatur kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai hukum yang paling tinggi yang mengatur perundang-undangan di bawahnya, yang artinya semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di negara Indonesia bisa terlihat dari fungsi Undang-Undang Dasar itu sendiri. Mari kita lihat info kewarganegaraan pada halaman 72. Di situ terlihat fungsi konstitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penentu dan pembatas kekuasaan negara.
Kemudian selanjutnya mengatur hubungan kekuasaan antara organ negara. Kemudian selanjutnya sebagai pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara. Kemudian selanjutnya sebagai pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Kemudian selanjutnya sebagai penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau rakyat kepada organ negara. Kemudian selanjutnya sebagai simbolik sebagai pemersatu. Kemudian selanjutnya sebagai simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Selanjutnya sebagai simbolik sebagai pusat upacara, sebagai sarana pengendali masyarakat, dan terakhir sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib patuh kepada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar tersebut akan mengarahkan kita kepada kehidupan yang tertib dan teratur. Sebaliknya, apabila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dipatuhi, maka kehidupan bernegara kita akan mengarahkan kepada ketidakharmonisan. Selain itu juga bisa berakibat pada terjadinya perang saudara. Mari kita berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikianlah pembahasan materi pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat adik-adik pahami dengan baik ya. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan materi selanjutnya pada pembahasan materi Subabe, yaitu peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk menambahkan pemahaman kalian terhadap materi yang telah dipaparkan, silakan jawab pertanyaan di bawah ini ya. Yang pertama, sebutkan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menurut kalian. Kemudian yang kedua, sebutkan fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di negara Indonesia. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video belajar pada kali ini. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Selamat berjumpa kembali di pertemuan pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.